ditanggung guru nih. Kamu lihat sekarang Rasulullah SAW, seluruh umatnya ini semua tanggungan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini luar biasa ayat ini. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini tidak gampang itu turunnya. Sayyidina Ali mengatakan, waktu kita di Indonesia mendapatkan ilmu ini, Sayyidina Ali mengatakan ayat ini turun membuat aku gembira yang luar biasa. Karena Rasulullah itu tidak pernah ridho melihat umatnya di neraka. Jadi waktu turun itu, wah ini pesta untuk Sayyidina Ali dan orang-orang yang tahu tentang rahasia. Para sahabat waktu itu turun, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Waktu turun ini mereka gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mengakui hamba-hamba yang berlumuran dosa ini sebagai hambanya. Qul, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku. Bayangkan orang maksiat top masih diakui hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Itu waktu turun ini gembira semua para sahabat. Sayyidina Ali juga gembira, teman kata Sayyidina Ali dengan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, saya lebih gembira karena keridhaan Rasulullah SAW. Beliau turun itu. Dan Rasulullah itu tidak pernah ridho melihat umat yang ada di dalam neraka. Sampai tidak masuk ke dalam surga, nunggu semua umatnya keluar dulu dari neraka. Itu Rasulullah SAW. Makanya jadikan Rasulullah yang cinta kepada kita. Kalau kita cinta Rasulullah, wajar. Rasulullah itu siapapun cinta pasti, kata Rasulullah tidak pernah berbuat sesuatu perbuatan yang menyakitkan, dan perbuatan Rasulullah selalu membuat hati orang itu semua gembira. Di akhirat pun Rasulullah gembira, di dunia pun Rasulullah membuat orang siapapun yang ada yang tersakiti. Rasulullah SAW itu mau ikut perang, itu pun juga aturan dalam peperangan itu diatur betul oleh Rasulullah untuk tidak saling menyakiti. Bayangkan kita ini di dalam emosi,
Bayangkan kita lihat ayah kita dibunuh di depan kita, terus kita tidak boleh emosi. Orang mungkin bisa. Ini tapi Rasulullah ngajar tidak boleh emosi. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dididik Rasulullah dari kecil di rumah tangga Rasulullah SAW. Nah waktu itu Sayyidina Ali ini istilahnya duel 1 lawan 1. Sudah pedang Sayyidina Ali ini sudah sampai di leher musuhnya. Tahu-tahu musuhnya itu diludahi. Waktu diludahi Sayyidina Ali langsung diangkat, dilepas ini. Peso tadi apa pedang ini tadi. Padahal tinggal bunuh. Waktu ditanya kenapa tidak kamu bunuh ya Ali, kamu diludahi. Didikan Rasulullah. Bagaimana saya akan membunuhnya, sedangkan waktu dia meludah di situ timbul emosi saya. Bukan karena Allah, karena saya benci diludahi. Tidak jadi. Lah wae dhewe wis tekan bola pedangnya dijualnya malah tendang di juli. Diajul sak sirahe tendang kabeh. Wong ndak ada apa-apa sirahe wong ditendang. Ndak ada apa-apa kok kan padu jotos ditendangi sirahe ngono iso aja. Ini loh didikan Rasulullah. Ikuti didikannya Rasulullah itu indah. Tidak ada didikan Rasulullah yang menyedihkan, membuat orang lain itu sedih, membuat orang lain itu tidak ada. Orang semua gembira. Bahkan musuh-musuh Rasulullah menitipkan harta-hartanya yang dimilikinya kepada Rasulullah. Bayangkan musuh titip duitnya kalau sing dimusuhi. Ini kan berarti dia tidak memusuhi Nabi Muhammad. Dia cuma gengsi orang-orang. Lalu sekarang kalau masa saya padu harus syafa misalnya, masa aku harus titip duit harus syafa kan tidak mungkin, pasti dipek. Nah misalnya seperti itu, cara nalar akal kan tidak mungkin. Tapi saya tahu saya tidak memusuhi syafanya, saya yang memusuhi agama ini. Jadi saya tak titip, saya tahu bahwa syafa ini amanat, tak titip. Mestinya kan mereka tidak kepada sama sahabat-sahabat mereka yang kufar, orang-orang kafir waktu itu. Tapi tidak dititipnya sama Rasulullah. Dengan adanya begitu, waktu hijrah Rasulullah tidak langsung lari. Waktu hijrah dititipkan Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu jangan ikut saya, selesaikan semua barang titipan-titipan ini, kembalikan. Mohon dititipi di masjid diatur biasa. Rasulullah tetap tidak mungkin nanti sampai Rasulullah keluar tahu-tahu melarikan harta. Tidak. Di situ Sayyidina Ali ditinggal untuk membereskan semua harta-hartanya. Ayolah Rasulullah kita nek malah duwe anak, duwe apa namanya? Ya itu kembali kepada jangan, kita harus percaya Rasulullah yang menyampaikan, dan tidak ada satupun dari Al-Quran itu yang meleset. Tidak ada. La raiba fi. Tidak ada keraguan-keraguan. Masa sih orang percaya? Makanya saya kepingin ngajak orang-orang yang non-muslim. Ayo, Al-Quran ini sudah seperti itu. Lebu Islam, masuk Islam. Karena nanti Anda akan selamat. Masa masih tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan sama Allah? Coba contoh yang paling gampang. Quran itu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai kiamat tidak akan berubah. Bisa gaya buku yang ayo ngarang kitab. Saya kira-kira 1500 tahun tidak berubah. Dirubah-rubah bisa karo wong saya ini. Waktu itu ditantang sama Allah, ayo kumpul wong-wong sak jin-jin kabeh kon gawe Quran bisa. Ora enak sing bisa. Quran ini apa yang jaga Allah? Terjaga sampai nanti kalau sudah diangkat Quran kiamat juga. Al-Quran ini ada syahrul Quran ini Ramadan, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini petunjuk. Jadi kalau kata para wali, sungguh saya heran kalau masih ada orang bingung dalam kehidupannya, sedangkan di depannya masih sudah ada Al-Quran. Heran, wali-wali udah heran, awalnya dia orang malah heran. Anak orang baca Quran itu stres. Jadi hati-hati, wali-wali ini senang sama Al-Quran. Ada apa buka Quran? Tidak satu pun luput dari urusan apapun Quran. Mas enak kabeh. Tinggal apa yang mau coba orang mau coba ya beda-beda gue enak apa-apa 10 stres.
Lah ana Quran ra kok. Enten yo tapi kalau boten saged maca belajar karo sing wis iso maca. La raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi wong sing takwa. Ramadan iki yo termasuk la'allakum tattaqun. Padha takwa ya. Insyaallah tak terima kabeh dadi wong sing amin. Dadi wong sing takwa, insyaallah Lailatul Qadar, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. No, pokoke mawon dosa sak gedene apa Allah akan mengampuni katanya di dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina motor tua. Itu motor luar biasa. Itu udah disiksi ning akhirat. Orang berdua siksi. Kalau akhirat kula pernah teng masjid. Ya ini kali gede terawehan. Cepet gawe ngalah bismillah. Jadi siksi. Sapa sing ngomong ora? Nanti motor itu iso nyafak wong sing numpak. Mosok tak beli motor dibuang. Mobil sing mbok buat nyafak. Kenapa orang kalau sholat itu pindah-pindah tempat? Karena tempat yang dipakai itu nanti nyafak dilan. Kakak ego sing digo sholat, akal sing nyafak. Motor itu juga termasuk nyafak. Tekan kiri telung jam bang motor poso-poso. Luwe nanti saiki yo mangan tiga ikan tiga roti sak cumi bismillah gue motor tok sing tak makan sing motor ora tak gawe sing motor tok ora jadi sing motor sing mobil sing keruk bae ya itu kembali kepada jangan kita harus percaya Rasulullah yang menyampaikan dan tidak ada satupun dari Al-Quran itu yang meleset. Tidak ada.